Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Badung. Saya Imade Yoga Astawa dari SD Suku Jimarang. Saya Putu Indrayanti dari SD nomor 1 Kuningan. Saya Yanti dari SD 1 Kuningan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, host, dan coaching. Selamat menyaksikan. Sudah memiliki konsep dari seorang coach ya. Pasti Bapak sudah memiliki yang ya, di antaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya Pak ya. Dan selain itu juga saya yakin itu Bapak pasti sudah memiliki 3 kompetensi inti seorang coaching ya Pak ya. Yang di antaranya itu ada kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik bahasa. Kita yang tak kalah pentingnya nih Pak, nanti saya harapkan dalam percakapan Bapak nanti bersama coaching, Bapak itu menggunakan alur cerita. Alur cerita yang kita mulai nanti, yang bisa Bapak mulai nanti dari tujuan, identifikasi, terus ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Pak Yoga, rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya berikan acuan nanti dalam mengamati proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Bagaimana Pak? Apa bisa dipahami? Berarti bisa dia lanjutkan Pak? Boleh, silakan. Ya, dia lanjutkan ya. Kita ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Bapak sebelum nanti Bapak memulai proses coaching. Apa mau bisa mengajukan pertanyaan?
menggunakan secara spesifik. Dari dua kompetensi yang saya sebutkan tadi, salah satunya yang ingin saya kembangkan adalah mengenalkan secara aktif, di mana saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach, dan coach juga bisa menemukan solusi yang tepat dan permasalahan yang coach miliki itu bisa dihadapi. Memang benar Pak ya, mendengarkan aktif itu adalah sebuah kunci yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Karena dengan kita bisa mendengarkan aktif dengan baik, jadi kita sebagai seorang coach itu bisa menggali ide-ide dari si coach ini untuk untuk mengeluarkan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dan kita juga seorang coach bisa menggali kompetensi yang dimiliki dari seorang coach ini ya. Bapak, latihan lagi Pak Yogane. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya, perihal indikator pencapaian. Perihal indikator pencapaian di sini tentang pola ukur indikator pencapaian atau keberhasilan. Terkait dengan pola ukur indikator keberhasilan, apa yang ingin Bapak tuju dalam pelaksanaan? Indikator yang saya ingin tuju dalam penerapan coaching ini adalah penerapan filter yang beruntung dalam percakapan coaching, dan saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching saya agar coaching saya itu mendapatkan solusi, kemudian solusinya itu yang tepat untuk menghadapi masalah yang Berarti itu yang indikator yang ingin Bapak bilangin. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait dalam prosesnya nanti, yaitu Bapak akan menggunakan algoritma dan menggali ide dari coaching agar bisa coaching ini menyelesaikan Terima kasih banyak Ibu atas penyampaian dan ini, dan semoga coaching yang saya lakukan berjalan dengan baik. Berarti Pak Yoga sudah siap? Siap saya. Silakan dilanjutkan Pak Baik Ibu, Yoga. terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu Jadi. Selamat pagi Pak Yoga. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya Bu sudah menyediakan waktu yang mengikuti kegiatan coaching hari ini. Oke, baiklah Ibu, untuk memulai percakapan hari ini, yang pertama yang bisa saya katakan adalah apa tujuan utama yang ingin dicapai. Pak, kalau tidak saya ingin mengatakan kemampuan saya dalam mengelola keuangan. Saya merasa sukses pada just sulit fokus dalam belajar. Berarti di sini ini meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keahlian. Nah, bisakah Ibu menceritakan lebih lagi tentang apa yang Ibu katakan? Tapi mereka menghina sementara kembali berikan lagi Pak. Dia cuma bisa berdiam diri sebentar saja di saat saya memberitahukan mereka. Berarti di sini
anak-anak itu ada yang ngobrol, kemudian melamun saat menjelaskan materi kuliah. Nah, selain ini adakah faktor lain yang bisa meningkatkan pengelolaan kelas dan antusias siswa itu. Nah, dalam hal ini langkah apa saja yang akan Ibu ambil untuk mengatasi tantangan ini? Mungkin saya akan menggunakan metode kolaborasi. Saya sendiri dan saya juga akan memasukkan mengenai aktivitas kelompok yang lebih interaktif seperti itu. Nanti Ibu disampaikan itu sangat bagus sekali ya. Nah, berarti nanti Ibu akan menggunakan metode evaluasi, kemudian memasukkan perlahan efektif dan aktivitas kelompok yang lebih aktif. Nah, selain hal ini, apakah ada langkah yang akan diambil? Ya Pak, mungkin nanti saya akan mencoba mengerjakan materi pembelajaran saya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang nanti anak-anak yang mengerjakan pembelajaran saya materi yang diberikan, dan sehingga siswa tidak merasa kewalahan untuk menerima pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana langkah yang akan Ibu laksanakan untuk memastikan bahwa Ibu akan melaksanakan secara pasti? Mungkin begini Pak, saya akan menyiapkan cara pembelajaran yang berstruktur. Misalnya menggunakan metode pembelajaran yang variasi, terus menyiapkan alat-alat untuk pembelajaran interaktif. Mungkin dalam pembelajaran interaktif itu anak-anak lebih berfokus dia naik pembelajaran. Jadi anak-anak itu biasanya menyediakan skenario agar kegiatan kelompok berjalan dengan terus. Wah, bagus sekali ya, bagus dan terstruktur sekali rencana yang Ibu mau lakukan. Nah, apa Ibu akan memulai penerapan rencana ini dan bagaimana saya bisa membantu? Saya akan mengingatkan bahwa bersedia bisa mengamati dan memberikan masukan tetap melihat Saya siap untuk membantu ini. ya Pak. Begini ya Pak, terima kasih banyak Bapak atas masukan dari Bapak. Mungkin masukan dan saran Bapak sangat berguna sekali menurut saya dan bagi saya untuk kedepannya di kelas saya. Sama-sama Bu Feria, saya yakin bahwa Ibu Feria itu bisa lebih baik dari ya. Jangan ragu, sekali lagi jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau kendala ya. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat Bu Feria untuk melakukan perubahan yang baik. Sampai jumpa ya Pak. Terima kasih ya Pak. Pak Yoga, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan solusi
sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi, dan apa yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching, pemeriksaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kemampuan diskusi. Untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi apa yang Bapak sampaikan barusan itu sudah sesuai Pak dengan catatan hasil pengamatan saya. Jadi dalam catatan saya, Bapak sudah menyampaikan prinsip-pernikahan dalam proses coaching tadi. Proses pernikahan ini terlihat dari pada saat Bapak mengobrol tadi antara Bapak dengan Ibu selaku coachingnya, terlihat setara Pak, tidak ada perbedaan. Selanjutnya Bapak juga sudah menerapkan proses kreatif, di mana Bapak tadi sudah menggali ide-ide dari seorang coaching agar mengeluarkan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam percakapan tadi juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan kompetensi dari seorang coaching. Bapak juga sudah memberikan kompetensi sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada pra-supervisi, ya, di mana Bapak ingin mengembangkan dua kompetensi yang kaya, yaitu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur rasa itu, ya. Dan hal ini juga sudah Bapak laksanakan. Dan yang paling penting sekali Pak di sini, Bapak sudah melaksanakan percakapan dengan alur cerita. Bapak sudah mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Syukur Bapak ya, dari gambaran umum berdasarkan catatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan sudah sangat bagus, luar biasa Pak, yang keren. Sama-sama Pak. Nah, selanjutnya Pak, ini saya mengajukan pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan saya ini, kompetensi apa yang akan Pak Yoga kembangkan lagi ke depannya? Saya ingin mengembangkan kompetensi lagi, karena menurut saya dari kesempatan tadi kunci yang saya lihat bisa kita buat. Mungkin tadi selanjutnya saya menggunakan stop agar kunci saya itu merasa lebih rileks mungkin tadi dan nyaman untuk mengungkapkan pendapatnya. Berarti Pak Yoga itu mau menggali lebih jauh lagi tentang kehadiran penduduk lainnya. Saya doa semoga Bapak bisa mengembangkan kompetensi dan ilmu dengan maksimal pada diri Bapak dan juga bisa mengembangkan kompetensi lainnya agar semakin bagus, semakin keren lagi kedepannya, dan pada saat Pak Yoga memberikan layanan kursi kepada kepada mitra Bapak kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Nah, semoga proses ini bisa menjadi bekal saya, proses yang kita lalui tadi bersama ini bisa Pak Yoga jadikan bekal untuk proses coaching selanjutnya. Dan juga untuk kedepannya nanti ketika Pak Yoga memberikan layanan coaching agar tetap menggunakan alur cerita Pak, di mana nanti tetap Bapak Yoga mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak Yoga, terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih banyak. Pak Yoga, terima kasih banyak. Ya.
merupakan sebuah proses